Pada saat Johnny Plate dipilih menjadi menteri oleh Jokowi, saya sebagai masyarakat Manggarai bangga karena ada satu putra Manggarai dipilih menjadi menteri. Luar biasa, prestasi yang sangat luar biasa. Tapi tiba-tiba dia menjadi tersangka dengan dugaan korupsi 8 triliun. Saya jadi bingung. 8 triliun itu untuk apa? Terlalu banyak. Cukup ambil 5-10 miliar, sudah banyak sekali itu. 8 triliun, aduh. Itu kalau 1 miliar kan ada 1.000 uang 1 juta. Berarti kalau 1 triliun ada 1.000 uang 1 miliar. Untuk apa sekali Pak Johnny? Johnny Plate, aduh. Ya, selamat menjalani proses hukum. Saking kagetnya mendengar berita tentang nilai korupsi Johnny Plate mencapai 8 triliun, saya akhirnya beberapa menit yang lalu mencari informasi dan saya mendapatkan informasi dari detik.com bahwa memang benar saja gaya hidup Johnny Plate juga masuk kategori gaya hidup kelas-kelas sultan. Mobilnya saja itu harganya, ada satu mobil Mercedes-Benz itu yang hanya ada 20 unit di Indonesia, dan Johnny Plate memiliki mobil itu, dan menurut pengakuan dealer yang menjualnya, harganya itu 6 miliar. Satu mobil, hanya satu mobil, harganya 6 miliar. Pantas saja korupsi sampai 8 triliun. Aduh, terlalu banyak. Semoga ini bisa terungkap semua jaringan-jaringannya. Baik, saya akan mengomentari saudaraku Sandi ya. Rakyat udah cerdas bang, itu murni politik. Waduh, rakyat mana ini bang yang cerdas? Kalau kami sih memang masyarakat cerdas, tapi kami mensupport pemerintah untuk membasmi kasus korupsi. Anda bayangkan, dana pembangunan 10 triliun, yang dikorupsi 8 triliun lebih. Terus Anda mengatakan Anda cerdas. Ini murni politisasi. Waduh. Sebaiknya Bang Sandi ngopi dulu. Bagaimana mungkin pemerintah membiarkan kasus korupsi 8 triliun ini, kerugian negara yang luar biasa. Terus Bang Sandi mengatakan ini kasus politik. Waduh. Berpikir bijak Bang. Korupsi itu harus dilawan, bukan dibiarkan. Jadi mungkin Bang Sandi senang ya kalau mungkin Kejaksaan Agung membiarkan kasus ini, supaya Johnny G. Plate-nya kaya dengan 8 triliun, menikmati 7 turunan nggak akan habis. Setelah dia jadi menteri selesai, terus Abang Sandi senang dia menikmati hasil kekayaan ini demi membela politik tadi. Tidak Bang, mungkin hanya masyarakat seperti Bang Sandi aja yang berpikiran seperti itu. Tapi masyarakat sekarang lebih cerdas lagi daripada Bang Sandi. Ingat, dana pembangunan 10 triliun yang dikorupsi 8,3 triliun. Terus Bang Sandi mengatakan ini politik. Waduh Bang, yang kaya Pak Johnny Plate-nya. Kita begini-begini terus. Terus Abang mengatakan ini politik. Mari Bang berpikir cerdas. Harusnya Pak Surya Paloh sebagai ketua Partai Nasdem tegas. Mungkin boleh dikatakan dia boleh memaki-maki Johnny G. Plate ini. Kenapa? Menghancurkan Partai Nasdem. Yang Bapak Paloh sendiri mengatakan kalau ada kadernya yang korupsi, dia membubarkan partai itu. Harusnya disanksi tegas Johnny G. Plate ini, bukan mencari alasan politisasi. Demikian Bang, salam waras. Kenapa yang menjadi presiden tugas partai, Pak? Bukan pelayan rakyat. Ya ampun, Pak. Bapak ini marah-marah mengatasnamakan siapa sih, Pak? Mengatasnamakan rakyat. Terus Bapak marah-marah sama siapa? Sama presiden. Kenapa? Karena presidennya gagal mimpin negara. Karena presidennya gagal mensejahterakan rakyat. Kalau presidennya gagal mimpin negara, gagal mensejahterakan rakyat, ya harusnya rakyat yang marah, Pak. Ya kan?
Kalau rakyat jadi marah, berarti rakyat jadi benci sama Pak Presiden. Terus kalau rakyat benci sama Presiden, setiap kali Presiden melakukan kunjungan kerja, dia itu tidak akan disambut dengan antusias sampai ada yang histeris-histeris begitu. Nggak akan disambut begitu, Pak. Lah ini setiap kali Presiden datang berkunjung ke tempat-tempat di seluruh pelosok Indonesia, beliau selalu disambut dengan baik. Disambut oleh jutaan manusia. Ada yang histeris, mau minta foto, pengen ketemu langsung. Nggak kelihatan tuh kalau rakyat lagi marah sama presiden. Itu berarti presidennya berhasil mengurus negara, berhasil mengurus rakyat. Terus yang jadi pertanyaan, Bapak marah karena apa, Pak? Terus Bapak marah ini mengatasnamakan rakyat atau mengatasnamakan partai, Pak? Astaga, Pak. Gini deh, Pak, ya. Gini deh, usul saya nih. Daripada Bapak marah-marah nggak jelas ya, nggak tahu mengatasnamakan siapa, terus marah-marah nggak jelas begitu, mending Bapak tanya deh sama ketua umumnya, kira-kira jadi nggak bubarin tuh partai? Iya kan? Karena kan udah janji, katanya kalau ada kader partainya itu loh yang ketahuan korupsi, itu partainya bakal dibubarin. Nah, jadi nggak dibubarin? Kan udah janji. Kalau dia nggak jadi, berarti dia ingkar janji dong. Nah, kalau dia ingkar janji, ya berarti gimana ya? Iya kan? Lah kalau ketua umumnya saja ingkar janji, gimana capresnya, Pak? Terus gimana rakyat bisa percaya sama visi misinya kalau untuk yang beginian aja dia nggak bisa? Astaga, Bapak udah tanya sama ketua umumnya ya. Jadi nggak bubarin tuh partai. Kalau jadi kabarin saya ya. Negeri ini memang aneh ketika ada salah satu menteri yang diduga melakukan korupsi mencapai triliunan rupiah. Maka rame-rame pengurus partai marah-marah, ngamuk-ngamuk menyalahkan Pak Jokowi yang konon katanya kasus ini dipolitisasi. Yang benar saja, uang itu tidak sedikit jumlahnya, mencapai triliunan dan hampir 80% dana yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur itu dikorupsi loh ya. Jadi kalau ada peristiwa seperti ini, kemudian ngamuk-ngamuk, ngancam-ngancam, tentu itu sesuatu yang tidak benar. Ya, kasus korupsi memang harus diproses sesuai dengan hukum. Terlepas adanya intervensi ataupun tidak, kalau memang terbukti korupsi, ya memang harus diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak usah marah-marah, tidak usah harus ngamuk-ngamuk, tidak usah dikaitkan dengan hal-hal pencalonan presiden maupun karena sentimen-sentimen tertentu. Kalau memang jujur, tentu tidak akan terjadi masalah seperti ini. Bagaimanakah pendapat Anda semuanya? Menteri Komunikasi korupsi, emang gak ada malunya nih menteri. Udah jadi tersangka korupsi, gak jadi deh buat search engine sendiri. Apa kabar janji melindungi keamanan data pribadi kita? Ya meskipun ada PLT sih, tapi janji hanya sekedar janji dan undang-undang perampasan aset untuk disahkan semakin mendesak. Kalau potret yang kayak gini mulu nih udah biasa, korupsi malah seolah menjadi budaya yang tidak didesain untuk ada efek jerah. Mau sampai kapan? Dan buat kementerian ini, udah saatnya kalian anak muda yang ambil bagian. Saya yakin banyak yang lebih paham atas apa yang dibutuhkan di zaman sekarang. Siapa kira-kira yang cocok? Dan buat pejabat-pejabat yang kerjanya gak kelihatan, tapi pas kelihatan pakai baju orange. Meskipun ada indikasi permainan politik, ya korupsi, maling ya maling. Cukup dibuktikan aja sesuai dengan fakta yang terjadi. Dan kerugian negara yang ditaksir 8 triliun. Yuk balikin yuk. 8 triliun harusnya udah bisa bikin banyak tower buat maksimalin internet di daerah 3T. Bisa borong tiket Coldplay juga, ini mah masih banyak yang akses internetnya jauh lebih sulit dan lebih mendesak dan harus diselesaikan. Kesenjangan ini harus dilawan, jangan sampai dibiarkan karena mendapatkan akses yang setara adalah hak semua bangsa. Tapi kalau pejabatnya gini, hak kita juga dong untuk mengkritik dan memaki. Siapa yang mau protes? Jangan berani muncul di publik kalau tidak mau dikritik. Seperti pejabat sebelah, debat tetap pakai adat. Sahabat, lihatlah siapa yang paling cemas setelah Johnny G. Plate menjadi tersangka. Hanya yang merasa dirinya juga adalah koruptor yang menjadi cemas
melihat Johnny G. Plate menggunakan rompi pink. Kenapa dia menjadi cemas? Karena dia khawatir dirinya juga akan menggunakan rompi tersangka. Kalau di KPK orange, kalau di kejaksaan pink. Jadi itulah kita lihat siapa yang paling cemas setelah Johnny G. Plate tersangka. Muter-muter dengan wajah gelisah, resah, cemas. Masa depan politik suram. Salam dari saya, Ferdinand Utayan. Fakta penahanan Johnny G. Plate, Menkominfo. Kita tahu setelah 3 kali diperiksa, Johnny Plate yang juga Sekjen Partai Nasdem akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi pengadaan BTS sebanyak 7.000 BTS dengan total proyek 10 triliun rupiah. Dan dalam dugaan korupsi ini diduga kerugian negara adalah 8 triliun rupiah. Fakta berikutnya, pihak kejaksaan belum bisa menjelaskan berapa uang yang diduga dinikmati oleh Johnny Plate dalam kasus dugaan korupsi ini. Nah, yang selanjutnya adalah mobil, kantor, sampai rumah Johnny Plate digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung. Kira-kira apa yang bukti ditemukan dalam peran Menkominfo dalam pengadaan BTS sebanyak 7.000 ini? Itu yang masih belum dijelaskan, nanti akan dibuka di persidangan. Begitu kata pihak kejaksaan. Tapi yang paling heboh adalah fakta bahwa dia adalah Sekjen Partai Nasdem, partai pengusung Capres Anies Baswedan. Pertanyaan berikutnya, apakah dengan penahanan ini akan mengganggu atau menggoyang Koalisi Perubahan? Upaya menjegal Koalisi Perubahan untuk mencalonkan Anies sebagai Capres 2024 sepertinya bukan kali pertama terjadi. Masih ingat dong desas-desus kasus Formula E yang dinilai banyak orang saat itu bisa menghambat langkah Anies maju ke 2024. Yang sekarang terjadi dengan Nasdem sepertinya cukup menghantam Koalisi Perubahan. Kalau saya mengutip pernyataan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, yang ingin menggoyang Nasdem itu ada seperti angin, terasa di tangan tapi tidak bisa dilihat. Pertanyaannya kemudian adalah, kita lihat Oktober 2023 ini apakah Mas Anies Baswedan bisa mencalonkan dirinya sebagai capres untuk berlaga di kontestasi politik 2024 mendatang? Hanya waktu yang bisa menjawab. Pak Surya Paloh adalah sang legendaris politikus yang sangat handal. Saya salah satu daripada pengagum beliau dalam bidang politik, karena memang beliau adalah sang legendaris di dalam perpolitikan di Indonesia. Saran saya kepada Pak Surya, ya, diproses daripada waktu yang mungkin usia sudah mulai menua, ya, common of sense ataupun sensitivitas memang secara manusiawi sudah berkurang. Peristiwa daripada Pak Johnny Plate, ya, yang dimana tersandung hukum skandal korupsi, biarkan saja ini Pak Ketum, biarkan saja ini adalah peristiwa hukum, real peristiwa hukum. Jangan kita bangun menjadi opini ataupun stigma seolah-olah ini adalah tembang pilih, atau ini adalah ada tekanan daripada penguasa atau tekanan politik. Kita tidak bisa membangun opini tersebut. Kenapa saya bilang begitu Pak Ketum? Ya, kenapa saya bilang begitu Pak Ketum? Kan jelas-jelas, ya, ada pagu anggaran di sana yang diselewengkan. Ketika ini dibangun seolah-olah ini ada tekanan politik segala macam atau tembang pilih, ya, masyarakat akan menggiring daripada ini menjadi proses daripada penuntasan. Artinya penuntasan begini, Pak Ketum, ya, mana ada, apakah iya, ya, seorang sekjen yang dimana kader yang ditempatkan sebagai menteri, yang dimana menteri mengelola anggaran yang begitu besar, terjadi peristiwa di situ, korupsi di situ yang merugikan negara sekitar kurang lebih 8 triliun. Apakah iya seorang Johnny S. Plate tidak memberitahu atau berbicara kepada sang pimpinan ataupun kepada ketua umum? Kalau tidak, berarti Pak Ketum salah milih Johnny Plate. Kenapa? Dia tidak loyal, dia bermain sendiri, Ketum. Begitu dong. Makanya saya bilang ada dua gendangnya, ya.
Beliau tidak loyal kepada pimpinan karena Permen sendiri tidak memberitahukan ada suatu anggaran di sana yang akan diselewengkan. Gendang kedua, apakah ia tidak memberitahukan? Jadi supaya ini tidak berlarut-larut, ya sudahlah, biarkan ini sebagai peristiwa hukum, jangan ditarik-tarik ke dalam politik, ada tekanan penguasa lah segala macam tekanan politik dan bla bla bla. Supaya ini bisa tidak melebar kemana-mana, ya udah stop, biarkan hukum berproses. Terima kasih, salam Nusantara, Bangsa Batak Maju, Sanopati 08. Pak Jokowi, kula ajeng takon, Pak. Kula ajeng takon. Enek menteri titipane sangka kader sing menurut ketua partai ini ya kuwi kader terbaik menurut beliau. Terus berhubung zaman kuwi koalisi, akhirnya sing diajukan panjenengan dadekne menteri. Terus ndelalah kersane ngalah, Pak. Korupsi konangan 8 triliun. Pertanyaannya, Pak, nggak bahaya ta, Pak? Nggak bahaya ta? Nggak bahaya. Aduh. Ketua partai ini mencalonkan pengganti panjenengan 2024. Nggak bahaya ta, Pak? Bahayalah. Soalnya dana nih arep nggih pemilu anak buahe beradat duit negara 8 triliun. Edan. Pak, masyarakat awam, masyarakat budu mayoritas sing seneng ambek panjenengan, seneng Indonesia maju, ya Pak. Mohon aturan 2024 semoga masyarakat mayoritas Indonesia mengamandemen dan memohon untuk Pak Jokowi maju sekali lagi. Karena apa? Indonesia butuh seorang pemimpin, butuh seorang nahkoda yang tangguh seperti Pak Jokowi. Kalau pengganti 2024 yang lain yang dicalonkan ini semua masih wacana, sekedar kata-kata dan angan-angan, belum ada buktinya. Sedangkan Indonesia Timur, Pak, butuh perhatian ekstra. Pekerjaan yang paling berat Indonesia yaitu IKN. Kalau sampai pemimpin pengganti panjenengan dari partai yang koruptor, ayo bosok toh, Pak. Nyonyor negara kingko, nyonyor. Makanya Pak, mohon untuk kemajuan bangsa dan negara, Pak Jokowi maju sekali lagi. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Sebagai orang NTT guys, saya merasa sedih ya. Merasa sedih kenapa orang seperti Pak Joni Plate yang berasal dari NTT, beliau berasal dari Kabupaten Manggarai, bertetangga dengan kabupaten saya, Kabupaten Ngada ya. Yang dari tutur katanya, dari sikap perilaku beliau itu ya, saya menilai beliau itu orang baik, orang cerdas, orang pintar ya. Dan bahkan saya pernah berharap bahwa ya mudah-mudahan Pak Joni Plate mau menjadi calon gubernur Nusa Tenggara Timur ya, karena beliau ini orang hebat dan sudah banyak mengenal, sudah banyak channel dan sudah banyak mengenal orang-orang besar di Senayan. Tentunya kalau beliau jadi gubernur NTT ya, itu akan ada banyak yang support untuk pembangunan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Saya pernah berharap seperti itu. Tetapi dengan adanya peristiwa seperti ini, saya jadi kayak nggak habis pikir, seperti belum percaya kenapa Pak Joni, orang yang kita lihat ya dari tutur kata, dari perilaku, attitude-nya baik ya,
Tiba-tiba bisa ada kasus yang seperti ini. Ini tidak main-main guys ya. 8 triliun. Wow. Ini lebih terpukul lagi karena angkanya ini tidak main-main guys ya. Ya, ini bukan 10 miliar, 100 miliar, 500 miliar aja kita udah merinding. Tetapi 8 triliun. Waduh, angka yang sangat-sangat fantastis ya. Itu uang yang sangat banyak. Uang 8 triliun ini kalau misalnya dialokasikan untuk pembangunan bendungan di NTT ya. Mungkin provinsi NTT saat ini itu bukan hanya 2 atau 3 bendungan saja yang ada di sana ya. Tetapi mungkin bisa lebih banyak dari itu dan akhirnya kita bisa berkelimpahan air dan bisa digunakan untuk pengairan ya, ke sawah, ke ladang ya. Oke, kalau memang toh terbukti ya, ada buktinya Pak Joni Plate melakukan tindak korupsi seperti itu, ya sudah diproses hukum guys ya. Diproses dengan seberat-beratnya ya. Saya sebagai warga NTT, saya meminta kepada pihak-pihak yang berwenang ya untuk memproses Pak Joni Plate ini. Kalau memang terbukti dia korupsi 8 triliun, diproses hukum yang seberat-beratnya guys ya. Maling motor bekas, motor Beat yang harganya cuma 5 juta, 7 juta, itu dibakar loh, dibakar hidup-hidup ya. Itu angkanya cuma kecil doang tuh, 7-8 juta. Apalagi ini 8 triliun guys ya. Itu sudah berapa ratus ribu atau berapa juta unit motor yang dia ngambil gitu ya. Ya mudah-mudahan duit sebanyak itu bisa dikembalikan kepada negara ya. Tetapi kalau memang sudah habis digunakan dan tidak tahu dikemanain uang-uang tersebut, ya sudah diberikan hukuman yang setimpal guys ya. Karena ini merupakan kejahatan berat menurut saya, kejahatan yang luar biasa dengan angka yang sebegitu banyaknya guys ya. Ya semoga kedepannya guys ya, kita berharap ada ketegasan hukum, ada undang-undang yang lebih ketat lagi ya, terutama undang-undang perampasan aset itu bisa dibuat, diproduk ya. Saya sangat berharap ada undang-undang yang diproduk itu membuat efek jera ya, membuat para koruptor ini atau orang yang mau melakukan korupsi itu jadi mikir-mikir ya, diberikan hukuman yang berat, bila perlu diberikan hukuman mati guys ya. Karena ini yang menyebabkan bangsa dan negara kita ini susah untuk mau berlari lebih cepat ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini ya. Saya sangat menyesali, sangat marah dan juga sangat menyayangkan ya apa yang dilakukan oleh Pak Joni Plate ya. Orang yang selama ini saya pikir beliau itu baik dan cerdas ya. Ternyata saya salah menilai ya. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa lagi.